Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Konita dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 2311509. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS untuk uji regresi linear sederhana. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Itu saya memakai motivasi belajar dan nilai matematika. Ini pertama-tama kita cari dulu datanya. Apabila teman-teman sudah ada, bisa teman-teman masukin datanya ke data view. Nah, ini di copy saja, di sini masukkan. Kemudian kita beralih ke variabel view. Nah, di sini kita isi motivasi. Terus desimalnya kita jadikan 0. Untuk labelnya kita bisa buat motivasi belajar. Dan measure-nya kita ubah jadi scale. Nah, yang berikutnya itu ada nilai. Desimalnya sama 0 karena kita tidak menggunakan koma. Kemudian ada labelnya nilai matematika dan measure-nya itu scale. Oke, lanjut saja. Langsung saja kita ke analisisnya. Kita tekan analyze, kemudian ambil regression. Nah, kita ambil linear. Pada dependent itu kita masukin nilai matematika. Nah, pada independent, ini ada independent, masukin motivasi belajar. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah output dari uji regresi kita tadi. Ini ada modal summary-nya, ANOVA-nya, ini uji T-nya, ini uji F, ini uji T. Nah, kita akan bahas satu-satu dari tabel ini. Saya sudah menyiapkan infografis tentang rangkuman materi ini. Sebentar. Oke, ini ada infografis dari hasil uji kita tadi pada SPSS. Nah, ini pengaruh motivasi belajar terhadap nilai matematika. Oke, tadi variabel X kita kan motivasi belajar. Nah, variabel Y kita itu nilai matematika. Tujuannya untuk mengetahui apakah motivasi belajar itu berpengaruh terhadap nilai matematika. Oke, di sini ada modal summary tadi nih, yang tabel pertama ya. Nah, kita dapat nilai R kita itu 1. Nah, nilai 1 itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif atau hampir sempurna. Nah, R adalah koefisien korelasi antara motivasi belajar dan nilai matematika. Nah, R square, ini ada juga R square-nya, ini ada adjust R square-nya, dan ada error the estimate-nya. Oke, kita lihat ke kesimpulannya. Berdasarkan tabel modal summary, diperoleh nilai korelasi atau R sebesar 1, yang menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dan nilai matematika berada pada kategori sangat kuat. Nilai R square sebesar 0,99 menunjukkan bahwa 99,9% variasi nilai matematika dapat dijelaskan oleh motivasi belajar, sedangkan sisanya 0,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Ini ada nilai error of estimate sebesar 0,265 menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat kesalahan prediksi yang sangat kecil, sehingga model dapat dikatakan sangat baik dalam memprediksi nilai matematika. Nah, nilai ini kita sangat kecil. Oke, kemudian kita masuk ke tabel yang kedua. Itu ada tabel ANOVA atau kita uji F. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada regression, ada residual, ada nilai F dan sig. Nah, kita fokus pada signya. Sig kita itu kita bisa lihat kecil dari 0,01. Nah, pada uji hipotesis atau uji F itu, kalau H0 itu tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap nilai matematika. Kalau H1-nya ada pengaruh motivasi belajar terhadap nilai matematika. Nah, jika signya kecil dari 0,05, H0-nya ditolak. Jika signya besar dari 0,05, H0-nya diterima. Nilai sig kita berapa? Sig kita itu kecil dari 0,01 atau kecil juga dari 0,05. Maka H0 kita ditolak atau H1 kita diterima. Artinya, motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap nilai matematika. Oke, kita nengok kesimpulan untuk uji F. Itu berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F sebesar ini. Ini ya nilainya. Nah, ini uji F. Nah, nilainya. Nah, untuk sig
signifikannya kecil dari 0,01. Nah, karena nilai signifikan tadi lebih kecil dari 0,05, nah, maka model regresi dinyatakan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap nilai matematika. Oke, uji F sudah nih. Kita terakhir kepada tabel ketiga, tabel coefficients atau uji T. Nah, uji T ini ada konstan, ada koefisien regresi, ada bersama regresi. Nah, bersama regresi itu ini ya, Y 9A tambah BX. Nah, bisa diambil dari nilai ini. Nah, ini. Standar beta ada nilai T. Nah, nilai T kita yang sangat besar menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh sangat kuat terhadap nilai matematika. Nih, nilainya sangat besar ya. Oke, signya itu kecil dari 0,01. Karena sig kita itu kecil dari 0,05, 0,01 kan kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya motivasi belajar ini H0, berarti H1 kita diterima ya. Artinya motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap nilai matematika. Nah, gitu. Untuk kesimpulan akhirnya bisa dilihat di sini ya. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai matematika. Artinya, apabila motivasi belajar matematika siswa itu tinggi, maka nilai matematika siswa itu juga tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi R sama dengan 1 yang mengidentifikasikan hubungan sangat kuat. Nilai R square kita juga itu 0,999 yang berarti 99,9% variasi nilai matematika dijelaskan oleh motivasi belajar. Serta uji F dan uji T kita itu sama-sama menunjukkan signifikan. Nah, yang berarti setiap peningkat. Nah, ini ada juga regresi. Bersama regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan ini. Yang berarti setiap peningkatan satu satuan motivasi belajar diperkirakan akan meningkatkan 1,0004 poin. Mungkin itu rangkuman dari penjelasan uji regresi linear sederhana. Mungkin teman-teman bisa praktekkan di SPSS masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.